jadikanlah Al-Quran sebagai penawar hatiku. Dengan kata lain adalah kesukariaan dalam hati dan kesenangan. Seperti dijadikan musim semi. Karena manusia akan merasa senang hatinya di masa musim semi. Dan hati akan selalu cenderung kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun bahagia dan sedih adalah satu dinamika kehidupan yang pasti akan kita rasakan. Maka yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesedihan adalah menyerahkan semua yang terjadi kepada Zat yang menguasai alam semesta dan mengikuti tuntunan manusia mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merasakan kesedihan dan duka dalam hati kita, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan mengucapkan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yakni Adam, dan anak hamba perempuanmu yaitu Hawa. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku kepadaku, qada'mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang telah engkau gunakan untuk dirimu, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisimu. Hendaklah engkau jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini terkandung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Dalam doa ini terdapat kalimat, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu, dan anak dari hamba perempuanmu. Kalimat ini menunjukkan ketundukan serta pengakuan ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk membuktikan ketundukan dan kerendahan tersebut, kita tidak cukup hanya dengan ucapan inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu, akan tetapi dengan memberikan tambahan di dalamnya, ibnu abdika, yaitu anak dari hambamu, yakni anak Adam, dan juga ibnu amatika, yaitu anak dari hamba perempuanmu, yaitu Hawa alaihi wassalam. Adapun ungkapan nasiyati biyadik, ubun-ubun atau nasibku ada di tanganmu, ini merupakan sebuah kiasan tentang terlaksananya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Sedangkan ungkapan madin fiyya hukmuk, telah berlalu hukummu atasku, dengan kata lain adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa telah berlalu atas diri kita semua hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ungkapan adlun fiyya qada'uk, yang berarti adil ketetapanmu atasku, merupakan sebuah pengakuan bahwa setiap yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas diri kita adalah sebuah keadilan. Karena adil adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kezaliman adalah mustahil bagi dirinya. Pendengar yang dirahmati Allah,
Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam doa tadi, maka kita telah melakukan bentuk ibadah yang sangat besar, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan yang sesungguhnya. Dan jika kita dalam merenungi makna yang terkandung di dalam kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam doa ini, maka kesedihan yang kita rasakan akan segera sirna, karena kita telah berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala yang terjadi kepadanya dengan meyakini bahwa ketetapan Allah Azza wa Jalla adalah adil dan akan membawa kebaikan bagi diri kita. Kemudian ungkapan as'aluka, aku memohon kepadamu, dan seterusnya adalah sebuah permohonan setelah menunjukkan kerendahan dan ketundukan. Yang demikian merupakan sebagian dari adab-adab dalam berdoa, dan kondisi seperti ini membuat lebih dekat dengan terkabulnya doa. Apalagi zat yang diajukan permohonan adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah, yang jika hambanya merengek dan merendahkan diri serta menunjukkan kerendahan dan ketundukan kepadanya, lalu memohon dipenuhinya suatu hajat, maka dia, yaitu Allah, akan memenuhinya pada saatnya dengan apa-apa yang layak bagi kedermawanannya. Adapun ungkapan bikullismin, dengan perantara semua nama, dengan kata lain adalah dengan setiap nama-nama Allah yang baik dan hak. Sedangkan ungkapan huwalak, milikmu yang engkau namakan sendiri, ini adalah sikap hati-hati dari nama selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita bersumpah dengan semua nama, maka dikeluarkan darinya nama selain nama Allah. Dengan ucapan huwalaka yang menjadi milikmu karena sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diperbolehkan. Adapun ungkapan sammaita bihi nafsak, engkau namakan zatmu sendiri dengannya, seakan-akan ungkapan ini adalah penjelas bagi kalimat sebelumnya, karena semua nama milik Allah adalah nama bagi zatnya. Ungkapan au anzaltahu fi kitabik, atau engkau tuntunkan dalam kitabmu, dengan kata lain adalah engkau turunkan kepada salah seorang di antara para nabimu dalam kitabmu yang mulia. Kemudian ungkapan au 'allamtahu ahadam min khalqik, atau engkau ajarkan seseorang dari hambamu, dengan kata lain adalah dari para nabi dan para malaikat. Adapun ungkapan awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu, dengan kata lain, atau engkau khususkan bagi zatmu sendiri dalam pengetahuan akan segala yang gaib, sehingga tiada yang mengetahuinya melainkan engkau, dan tiada yang bisa melihatnya selain engkau. Semua ini adalah bagian dari ungkapan bikullismin huwalak, dengan semua nama yang menjadi milikmu. Pendengar yang dirahmati Allah, dari semua penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sejumlah nama selain yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan dengan lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang hanya diketahui oleh salah seorang di antara para nabi dan rasul, ataupun nama yang tersembunyi di dalam ilmu ghaib yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kemudian yang dimaksud dengan ungkapan anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran sebagai penawar hatiku, dengan kata lain adalah kesukariaan dalam hati dan kesenangan, seperti dijadikan musim semi, karena manusia akan merasa senang hatinya di masa musim semi, dan hati akan selalu cenderung kepadanya. Di saat itu manusia akan keluar dari berbagai macam duka dan nestapa, sehingga menemukan semangat, kebahagiaan, dan kesukariaan. Adapun ungkapan wa nura sadri, cahaya dalam dadaku, dengan kata lain lapangkan dadaku, karena jika dada terasa lapang maka ia akan menjadi cahaya. Kemudian ungkapan wa jalaa huzni, penghapus dukaku, dengan kata lain terbukanya kesedihan hati. Dan yang dimaksud dengan ungkapan wa zahaba hammi, dan pengusir keluh kesahku, dengan kata lain enyahlah kesedihan dari diriku. Demikianlah pendengar doa penawar hati yang duka yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pelipur lara dan duka yang menimpa hati kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.